Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran fisika. Nah, untuk minggu sekarang, setelah kita menyelesaikan pembelajaran tentang gerak, ya, di mana gerak itu ada gerak lurus dan gerak melingkar. Nah, sekarang kita bahas materi baru, yaitu tentang hukum Newton. Nah, ini sudah dipelajari sebetulnya waktu SMP. Tentang hukum Newton itu di pelajaran IPA. Nah, ini masuk ke IPA fisika. Nah, kenapa dinamakan hukum Newton? Nah, karena orang yang mengemukakan hukum Newton ini bernama Isaac Newton. Nah, kita lihat di sini. Orang yang paling berjasa dalam mengkaji hubungan antara gaya dan gerak benda adalah ilmuwan Inggris bernama Isaac Newton. Jadi Isaac Newton melakukan penelitian kenapa sebuah benda itu bisa bergerak. Ternyata kalau ada gaya yang mempengaruhi benda tersebut. Nah, makanya dia mengemukakan suatu hukum bernama hukum Newton. Ini pada tahun 1642 sampai dengan tahun 1727 ya. Jadi harus kalian ingat bahwa kenapa dinamakan hukum Newton, karena yang mengemukakannya adalah bernama Isaac Newton. Ini seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris. Nah, hukum Newton membahas tentang apa? Tentang hubungan antara gaya dan gerak. Kenapa sebuah benda bisa bergerak? Nah, ternyata kalau ada gaya yang mempengaruhi benda tersebut. Gayanya bisa berupa gaya tarik atau bisa berupa gaya dorong. Nah, Newton mengemukakan 3 hukum. Nah, tentunya kalian masih ingat. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Kita lihat hukum Newton 1. Apa bunyi hukum Newton 1? Nah, hukum Newton 1 berbunyi jika benda akan bergerak lurus beraturan atau diam jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Paham gak nih dengan bunyi ini? Jadi hukum Newton 1 ini mengemukakan bahwa sebuah benda akan bergerak lurus beraturan atau diam jika resultan gaya yang bekerja pada benda ini sama dengan 0. Contoh, sebuah benda jika posisi awal dia sedang diam, maka dia akan diam terus. Tetapi kalau posisi awal dia sedang bergerak, maka dia akan bergerak terus. Jika apa? Jika gayanya 0 gitu. Artinya gaya 0 itu tidak ada gaya. Contoh, sebuah benda kalau diam, dia tidak ada gaya tarik, tidak ada gaya dorong, ya otomatis benda itu akan diam terus. Nah, ini ada di hukum Newton 1. Nah, hukum Newton 1 ini disebut juga dengan hukum kelembaman. Ya, apa itu hukum kelembaman? Hukum kelembaman itu adalah jika benda dalam keadaan diam, maka benda ingin diam terus. Tetapi jika dalam keadaan bergerak, maka benda ingin bergerak terus. Itu adalah hukum kelembaman. Artinya apa? Benda itu cenderung mempertahankan posisi awalnya. Itu dinamakan dengan hukum kelembaman. Nah, contohnya apa? Contohnya itu jika kita naik mobil. Nah, ketika kalian naik mobil, kemudian jika mobil itu direm mendadak, maka tubuh kita akan condong ke depan. Tetapi kalau digas mendadak, maka badan kita akan condong ke belakang. Itu contoh dari hukum Newton 1. Kenapa begitu? Karena supaya posisi tubuh kita itu stabil gitu ya. Kemudian hukum Newton 2. Nah, hukum Newton 2 ini bunyinya percepatan yang ditimbulkan oleh suatu gaya akan berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, ini paham gak nih? Ini tentang percepatan, gaya, dan massa. Jadi di hukum Newton 2, jika percepatan yang ditimbulkan oleh suatu gaya itu akan berbanding lurus dengan besarnya gaya. Jadi kalau percepatannya besar, maka gayanya besar. Percepatannya kecil, gayanya kecil. Tetapi percepatan ini berbanding terbalik dengan massa. Jadi kalau massanya besar, percepatannya kecil. Massanya kecil, percepatannya besar. Nah, itu. Nah, di sini maka muncullah rumus. Ada 3 rumus.
Rumus yang pertama adalah A sama dengan E per M. Kemudian rumus yang kedua F sama dengan M kali A. Rumus yang ketiga M sama dengan F per A. Nah, ini keterangannya. A kecil, ini A-nya A kecil ya. A ini adalah lambang percepatan. Satuannya meter per sekon kuadrat. F-nya ini lambang untuk gaya, satuannya Newton. Ini cukup ditulis dengan lambang N, tapi N-nya N kapital ya, N besar. Kemudian M-nya adalah lambang untuk massa benda, satuannya kilogram. Jadi dari 3 rumus ini kalau yang ditanyakannya A, berarti rumusnya A sama dengan E per M. Kalau yang ditanyakannya F, berarti rumusnya M kali A. Kalau yang ditanyakannya M, berarti rumusnya E per A. Itu rumusnya. Ini contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, sebuah benda yang masanya 10 kg ditarik oleh gaya 30 Newton. Berapa percepatan benda itu? Nah, seperti biasa tulis yang diketahui. Dari soal itu yang diketahui massa lambangnya M. Tulis M-nya sama dengan 10 kg. Kemudian yang diketahui dari soal itu F, gaya. F-nya sama dengan 30 Newton. Berarti yang ditanyakan adalah percepatan. Percepatan lambangnya A. Nah, sesuai tadi materi bahwa mencari A itu rumusnya A sama dengan F per M. Nah, tinggal diisi. F-nya berapa? 30 dibagi M-nya 10. 30 dibagi 10 hasilnya 3 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang kedua, contoh soal yang kedua adalah sebuah benda masanya 20 kg. Berarti yang diketahui massa M sama dengan 20 kg. Bergerak dengan percepatan lambangnya A. 5 meter per sekon kuadrat. Berarti yang ditanyakan berapa gaya? Gaya lambangnya F. Nah, rumus mencari F yaitu F sama dengan M kali A. Nah, tinggal tulis sama dengan M-nya 20 dikali A-nya 5. Berarti 20 kali 5 sama dengan 100 Newton. Kemudian yang ketiga, contoh soal yang ketiga, sebuah benda ditarik oleh gaya 50 Newton. Nah, berarti diketahui gaya lambangnya F sama dengan 50 Newton. Sehingga bergerak dengan percepatan lambangnya A. 10 meter per sekon kuadrat. Berapa massa benda? Berarti ditanyakan massa lambangnya M. Nah, rumus mencari M adalah M sama dengan F per A. Sama dengan F-nya 50 dibagi A-nya 10. 50 dibagi 10, 5 kg. Nah, itu adalah contoh soal dari hukum Newton 2. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah hukum Newton 3. Nah, lumayan agak panjang nih. Hukum Newton 3 ini berbunyi jika benda pertama memberi gaya pada benda kedua, maka benda kedua pun akan memberikan gaya pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi ini ada 2 buah benda yang saling memberikan gaya. Nah, makanya ini sering disebut dengan gaya aksi reaksi. Yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. F aksi itu F gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Ini kenapa ada min di sini? Ini menunjukkan arah gaya. Jadi arah gayanya berlawanan. Nah, itu saja untuk materi hukum Newton ya. Silahkan kalian baca kembali, pelajari. Nanti untuk tugasnya ada di handout, tinggal kalian kerjakan. Sekian dari Ibu. Ibu mohon maaf bila dalam penyampaian ada yang kurang dimengerti. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.